Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, semoga sehat selalu ya. Dan saat ini saya sudah naik dari jurang ini. Nah, bisa dilihat untuk ketinggian saat ini di kisaran 900 mdpl. Ini tepat berada di bawah dari Gunung Penanggungan. Nah, itu puncak Gunung Penanggungan, teman-teman. Jadi di depan kita ya, setelah kita masuk mengikuti jalur ini, nah itu jurang. Nah, setelah kita mengikuti jalur ini, nah di situ ada jalur yang naik ke atas. Disinilah nanti kita akan mendapatkan suatu karya ya, suatu karya leluhur dari zaman kerajaan yang mungkin usianya kalau mengacu kepada Majapahit saja itu sudah 700 tahun, teman-teman. Tapi kalau kita coba untuk ambil yang zaman lebih tua, itu mungkin kisaran 1000 tahun yang lalu. Nah, di sini teman-teman, setelah kita mengikuti jalur ini, kita akan nanti disuguhkan suatu karya dari leluhur kita yang luar biasa. Suatu bangunan yang memang menempel di tebing, di atas jurang. Nah, itu jurangnya, saudaraku. Nah, itu jurangnya. Luar biasa ya. Nah, kita coba ikuti saja. Ini jalurnya sudah mulai naik. Nah, kisaran 20 meteran lah dari jalur ini ya. Kita akan tunjukkan nanti. Nah, itu teman-teman, sudah terlihat saudaraku. Ada sebuah bangunan yang menempel di tebing ya. Ini sangat luar biasa. Saya akan coba untuk jelaskan lebih rinci begitu ya, bagaimana bangunan ini dibangun di tebing-tebing dan menghadap ke jurang, saudaraku. Luar biasa, nampak warna putih yang memang di zaman kerajaan, yang warna putih itu merupakan racikan dari leluhur kita, semacam cat ya kalau istilah sekarang. Jadi warna putih ini itu adalah warna asli dari zaman kerajaan, namanya lepa ya. Kalau kita mengacu kepada keterangan dari Mpu Prapanca yang ditulis dari Kitab Nagarakertagama, bahwa bangunan-bangunan Majapahit terlepa ataupun mempunyai warna putih yang mengkilau. Nah, ini adalah suatu contohnya, teman-teman. Di sini ada bentuk bangunan yang mempunyai pintu begitu ya, semacam gapura ya. Nah, ini teman-teman, semacam tugu kalau nggak salah ini. Nah, ada pola-pola pelipit yang memang dipahat di zaman itu, bagaimana aktivitas leluhur di zaman kerajaan kisaran 700 atau lebih dari itu. Mereka beramai-ramai memahat batu, membentuk pola-pola tertentu seperti balok maupun ukiran-ukiran yang sangat istimewa. Nah, teman-teman, kalau kita melihat secara rinci bangunan ini ya, ini sepertinya masih asli. Karena kalau kita lihat batu-batu ini menempel secara melekat begitu, dan saya tidak mendapati semacam ada racikan perekat di dalamnya, saudaraku, seperti tanpa spasi ya. Ini luar biasa. Dan di bawahnya, nah ini masih terlihat ya, bagaimana ada ruangan nanti, ada ruangan yang masuk ke dalam yang mungkin hanya muat 2-3 orang. Nah, apakah ini merupakan tempat pertapaan dulu atau tempat semedi? Kalau kita mengacu kepada beberapa keterangan dari para peneliti, bahwa orang-orang di zaman itu ya, mereka mempunyai kasta-kasta tertentu, ada penetapan kasta, sehingga ketika ingin meningkatkan kastanya di masa usia tua, mereka meninggalkan keluarganya, pergi ke hutan, menaiki gunung, dan bertapa sampai tutup usia, saudaraku. Dan bisa jadi tempat ini merupakan saksi bisu dari mereka yang bertapa di sini. Masih terlihat atau tercium aroma ataupun aura dari kesakralan ya dari tempat suci ini. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, ruangannya seperti itu, hanya cukup 2-3 orang, dan bisa jadi di zaman itu hanya 1 orang yang duduk bersila melantunkan kalimat-kalimat suci, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya di bagian atas ada yang sudah mulai itu ya, sudah mulai
lepas begitu ya. Tapi ini dibuat di tepi tebing dan menghadap tepat ke Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan, ke puncak Gunung Penanggungan. Nah itu adalah Gunung Penanggungan ya, puncaknya. Jadi kalau bertapa di sini ya, seakan-akan itu menghadap ke puncak. Masya Allah. Wih, itu tebingnya ya. Jadi menempel di batu tebing dan ditata sedemikian rupa dengan pola-pola semacam membentuk sebuah gerbang kecil menuju ke dalam, ke sebuah ruangan di dalamnya. Kita masuk teman-teman. Rahayu, rahayu. Assalamualaikum ya gaib. Masya Allah, ini adalah ruangannya. Di sini seolah-olah itu hanya muat 1, 2, 3 orang. Kemungkinan ya hanya 1 mungkin ya, karena ini ada ruangan yang cukup sempit. Bisa dilihat pahatannya. Ini adalah pahatan-pahatan dari orang-orang kerajaan dulu yang usianya sudah ratusan tahun ya. Wih, kalau mengacu kepada Majapahit saja sudah 700 tahun. Bisa jadi tempat ini lebih tua dari Majapahit ya, karena di sini kami tidak mendapatkan inskripsi ataupun angka tahun yang menunjukkan pembuatan dari bangunan ini atau tempat pertapaan ini. Masya Allah, mereka bertapa di sini, duduk begitu dengan posisi suci atau posisi sakral dan kemungkinan menghadap ke sana, teman-teman. Nah, kalau kita menghadap ke sana, itu sudah terlihat bagaimana puncak Gunung Penanggungan. Nah, itu puncaknya saudaraku. Masya Allah, Masya Allah. Ini bangunannya sangat-sangat tua, dan untuk batunya itu batu andesit, lebih ke warna putih ya, lebih ke warna putih, seperti halnya ini dinding tebing ini pahatan-pahatannya saudaraku, kelihatan. Masya Allah. Nah, ini sudah berlumut ya. Ruangannya tidak begitu lebar, memang hanya cukup 2-3 orang ya, tapi bisa jadi hanya 1 orang yang duduk bersilah, bertirakat atau bertapa di sini, supaya mungkin pernafasannya lebih bagus ya. Nah, kita akan keluar. Nah, seperti ini saudaraku. Insya Allah. Wih. Di zaman kerajaan ini berada di Gunung Penanggungan ya, tepat di tebing dari Gunung Gajah Mungkur. Di zaman kerajaan, Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra yang ada di depan kita itu merupakan puncaknya, itu merupakan sentral ya, ataupun kiblatnya dari orang-orang di latar belakang kerajaan ataupun Hindu Siwa ya, agama Hindu Siwa pada waktu itu. Ini teman-teman, jadi Gunung Penanggungan mempunyai beberapa anak gunung. Nah, kalau di sana itu adalah Gunung Bekel. Nanti di belakang dari Gunung Bekel itu ada Gunung Saraklopo ya, dan tepat yang saya pijaki itu merupakan Gunung Gajah Mungkur, yang mana di dalamnya dari Gunung Gajah Mungkur banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan ya, dari berbagai zaman ya, bisa jadi di zaman Medang kuno, Kanjuruhan, Singosari, Kahuripan sampai ke Majapahit. Teman-teman, di depan kita ini ada pahatan maupun bentuk batu yang menyerupai batu nisan begitu ya. Ada 2 batu nisan ya. Mungkinkah ini benar-benar makam atau hanya kamuflase saja dari leluhur supaya tidak dirusak, supaya lebih sakral ya, sehingga orang-orang yang ingin maupun punya niatan tidak baik, mereka akan berpikir 2 kali untuk merusak tempat ini. Karena kita ketahui di tahun 65 banyak sekali situs-situs yang dirusak. Kami tidak tahu gerakan apa tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya. Nah, untuk material bangunan yang ada di depan kita ini 100% saudaraku terbuat dari batu andesit yang warnanya agak putih begitu ya, dan tepat berada di bawah tebing, menempel tebing. Bahkan bisa dilihat untuk ketinggian kita saat ini ya, ini tebingnya sangat tinggi sekali dan menghadap ke jurang. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin datang ke sini, diusahakan
di musim kemarau supaya bisa melihat lebih jelas lagi keindahan dari Gunung Penanggungan. Ini ada batu andesit yang tertata begitu ya. Kalau kita lihat secara lebih jauh dari sini, sepertinya untuk konsepnya ini seperti teras berundak ya, bertrap-trap begitu dari bawah sampai ke atas. Seperti ada beberapa lantai, ada 3 lantai ya. Ini mungkin lantai pertama, ini kedua, terus ketiga, dan nanti masuk ke suatu ruangan, bisa jadi atau diduga kuat merupakan tempat bertapa orang-orang leluhur dulu. Dan di situ ada jalur lagi, namanya jalur kuno. Nah, nanti kalau kita melewati jalur ini ya, ini cukup dalam. Nanti kita akan turun jurang dan akan mendapatkan lagi beberapa bangunan maupun peninggalan-peninggalan kerajaan yang lebih istimewa. Saya saat ini akan turun jurang ya. Nah, ini jalurnya cukup ekstrim. Nah, teman-teman sudah pada mulai turun. Jadi kita akan turun jurang ini untuk menuju ke tempat yang sakral gitu ya. Nah, kita harus hati-hati teman-teman, karena ini cukup licin. Licin. Bismillah. Wih, kayak gini loh. Ini saya berpegangan saudaraku, sambil berpegangan pada pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman di pinggir jurang ini. Ini ada semacam akar-akar yang merambat. Nah, seperti ini. Iya. Wih. Ya. Tuh, ini berduri ternyata. Nah, bismillah. Iya. Ya. Ini sampai merangkai ini teman saya, ini jejak manusia. Nah, karena memang cukup ekstrim teman-teman. Dan masih kami dapatkan batu-batu balok begitu di sini ya. Sepertinya ada candi yang longsor ke bawah. Ya. Wih. Krosore dan dengkul rek. Bismillah. Wih. Nah, di sini kita sudah dapatkan jalur yang lumayan datar. Kita akan ikutin jalur yang ke kanan ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan memulai lagi menjajaki Gunung Gajah Mungkur yang merupakan anak Gunung Penanggungan ya. Nah, itu jurang, dan di situ ada Gunung Bekel. Nah, itu merupakan Gunung Penanggungan, puncak Gunung Penanggungan. Nah, ini mulai naik lagi teman-teman. Masya Allah. Loh, ini ada batu, hamparan batu yang cukup besar, yang diililit akar. Iya. Hah? Gua? Masa gua? Loh, kayak gitu loh teman-teman, serem. Ini dililit akar loh. Wih, kita naik terus. Ini treknya sudah mulai naik. Ini untuk jalurnya ini memutari Gunung Penanggungan atau Gunung Gajah Mungkur ini ya, tapi lewat sebelah barat. Ini pinggiran sebelah barat ya. Wih. Ini teman-teman, di sini sudah ada papan petunjuk. Kalau ke kiri makam Mbah Soleh, kalau ke kanan makam Watu Jolang atau Candi Griyo. Kang, ke kiri sebentar Kang. Kang, ke kiri sebentar Kang, itu ada makam Kang. Gak begitu jauh Kang, hanya 20 meter itu loh, kelihatan itu loh. Iya Kang? Iya. Ayo. Ada lula Kang. Rumbu ini loh. Apa-apa sama sepatuan atau atasnya. Wih, sepertinya
jarang orang yang datang ke sini ya. Kalau melihat dari jalurnya ini sudah tertutup rumput dan semak-semak belukar seperti ini. Jadi sangat jarang orang yang datang ke sini. Ini makam Mbah Soleh katanya. Mungkin tokoh di zaman-zaman dulu. Saya penasaran untuk makamnya itu seperti apa. Paling tidak bukti dari batu nisannya ataupun artefak di dalamnya ya. Nah, sepertinya ini makam ditutup kain putih yang masih baru begitu, karena tidak begitu lusuh. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah makam Mbah Soleh. Ini ada tirai ya. Kalau yang ini sudah lama sepertinya, sudah lusuh, sudah sobek. Yang ini masih baru. Nah, ini makam Mbah Soleh. Kalau melihat dari penataan batu-batu di sini, sepertinya ini adalah material batu candi ya, material lepas. Ini material lepas, saudaraku. Masih bisa dilihat untuk pola-pola pelipitnya, beserta relief-relief ya. Sepertinya ada relief ini, Kang. Yang di sini, Kang, ada relief. Ini material lepas. Material lepas berarti ini adalah material batu candi. Mungkin di sini dulu ada candi ya. Ini mungkin di sini ada candi. Terus ini makamnya ini lebih panjang. Mungkin kisaran 2 meter ini. Apakah makam beneran atau hanya kamuflase biasa? Ya. Mungkin hanya kamuflase atau makam beneran. Kalau melihat dari penataan untuk batu-batu di sini, ini material batu candi, saudaraku. Bukan bagian dari makam ini, gitu loh. Bisa jadi ini dulu banyak batu-batu candi yang berserakan di sini, terus dibuat untuk pembatas makam. Kalau melihat dari sini ya, ini sepertinya masih ada masih ada bangunan yang terstruktur ya. Loh, itu loh, masih terstruktur. Cuman ini diikat kencang sekali. Coba dilihat ya. Oh, ini sudah diperbarui. Yang di dalam yang lama. Seperti ini. Ini batu candi nih. Wih, diikat ada 2 batu di sini. Cuman batu candi. Tidak menunjukkan bentuk batu nisan ya. Tidak ada pola-pola kemiripan batu nisan, tapi lebih kepada batu candi atau seperti batu yang ada di bawah sini. Dan sepertinya sama. Ini batu candi loh, ya kan? Batu candi. Tapi menurut dari keterangan petunjuk nama barusan ya, ini makam Mbah Soleh. Mungkin dulu adalah seorang tokoh begitu yang ada di sini, yang babat alas ya ataupun babat hutan sini ya, teman-teman. Kita tetap menghormati dan Allah maghfir lahu ya. Kita doakan semoga ahli kubur diampuni segala dosanya dan ditempatkan dalam sisi Tuhan Yang Maha Esa, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Ini adalah makam yang dikeramatkan. Kita akan lanjutkan perjalanannya ya.